Shalom, haleluya. Malam hari ini atau saat ini di tanggal 7 Januari kita akan melihat firman Tuhan. Dan saya percaya dan saya sangat yakin bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan yang super dalam hidup kita, amin. Firman Tuhan yang akan menerangi jalan kita dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Supaya kita lebih mengenal Yesus itu, kita lebih mengenal jalan kebenaran, dan supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan hari ini, perpindahan jabatan. Banyak orang, saudaraku, takut kalau ketika dia memiliki satu jabatan yang tinggi, dan jabatan itu, saudaraku, berpindah ke orang lain. Amin. Banyak orang takut apalagi ketika dia mendapatkan satu kekayaan yang besar. Dia takut jangan sampai kekayaannya, bisnisnya yang maju itu tidak maju lagi. Tetapi orang lain yang diberkati, orang lain yang maju. Dalam firman Tuhan ini kita akan melihat ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi, yang biarlah peristiwa ini boleh menjadi satu pelajaran berharga dalam hidup kita, saudaraku. Supaya apa? Yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita tetap menjadi bagian kita, amin. Supaya berkat yang Tuhan berikan, kekayaan yang Tuhan berikan, promosi yang Tuhan berikan, terus menjadi bagian kita. Dan tidak beralih kepada orang lain. Amin. Pasti saudaraku, ketika apa yang kita miliki, apa yang sudah selama ini kita raih, tiba-tiba saudaraku dipindahkan kepada orang lain, pasti itu sangat menyakitkan hati kita. Amin. Jadi mari kita belajar kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan atau Alkitab itu adalah guru yang sempurna. Alkitab itu adalah penuntun hidup yang sempurna bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan melihat saudaraku dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya baca bagi kita semua. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Samuel terpanggil. Ayat 19 dan 20. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tema yang saya sampaikan tadi yaitu perpindahan jabatan. Saudaraku, ini bukanlah jabatan yang main-main, saudaraku. Di bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat Tuhan kasihi yaitu bangsa Israel, ada satu jabatan besar yang dipegang oleh yang bernama Imam Eli, saudaraku. Jabatan imam, jabatan kepercayaan yang besar lah, saudaraku. Imam di kala itu, saudaraku, adalah salah satu jabatan yang sangat besar, sangat penting, sangat strategis, sangat berpengaruh dan sangat-sangat, saudaraku, di bangsa itu. Dan di saat yang saya bacakan tadi dalam firman 1 Samuel pasal 3 ini, pada saat itu jabatan imam itu dipegang oleh Imam Eli. Tetapi saudaraku, sayang seribu sayang, saudaraku, jabatan yang sangat terhormat ini pada akhirnya berpindah kepada seorang pemuda, saudaraku, yang bernama Samuel. Tuhan memindahkan jabatan yang besar, jabatan yang luar biasa yang dipegang oleh Imam Eli, saudaraku, berpindah kepada Samuel.
Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu saja saudaraku, ada alasannya Tuhan, sehingga Tuhan menggantikan Imam Eli digantikan oleh Samuel. Tuhan punya alasan yang tepat, Tuhan punya alasan yang jelas saudaraku untuk menggantikan Imam Eli. Sebenarnya Tuhan saudaraku, kalau imam itu saudaraku di bangsa Israel, biasanya itu saudaraku akan turun lagi ke anak-anaknya dan kepada keturunannya. Tetapi pada peristiwa Imam Eli tidak seperti itu. Jabatan imam tidak turun-temurun kepada keturunan dari Imam Eli ini, tetapi terhenti dan berpindah kepada Samuel. Saudaraku, ternyata ada satu penyebab yang sangat-sangat fatal yang kita harus belajar saudaraku, supaya kejadian seperti ini atau peristiwa seperti ini tidak akan terjadi kepada kehidupan orang Kristen. Walaupun tidak sama persis, oh kan saya bukan imam, tidak, tetapi jabatan kita, kepercayaan kita, keadaan kita, keuangan kita, karir kita, jangan sampai Tuhan pindahkan kepada orang lain yang dipandang Tuhan lebih layak dan sangat layak daripada kehidupan kita saudaraku. Karena sangat disayangkan ketika kita sudah dipercayakan oleh Tuhan satu kepercayaan yang besar, dan tiba-tiba kepercayaan itu tidak lagi ada pada kita, tetapi Tuhan alihkan kepada orang yang lain saudaraku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana ternyata Samuel Eli ini atau Imam Eli ada satu kesalahan fatal dalam hidupnya yang membuat kepercayaan Tuhan hilang dari Imam Eli. Jangan sampai saudaraku, Tuhan hilang kepercayaan atas hidup kita. Kalau sampai Tuhan hilang kepercayaan atas hidup kita, itu sangat fatal saudaraku dalam kehidupan orang percaya. Akan ada banyak, Tuhan namanya Tuhan tidak percaya. Saya yakin sudah bisa mengartikan, orang kalau sudah hilang kepercayaan dari Tuhan, pasti hidupnya ya, saudara bisa pikir sendiri, iya, kalau saya sampai kehilangan kepercayaan dari Tuhan, tidak ada lagi berkat yang mengalir dalam hidup saya, tidak ada lagi berkat yang mengalir bagi keturunan-keturunan saya. Dan itu dialami oleh Imam Eli. Kita akan melihat sedikit saudaraku, bagaimana Tuhan sangat marah dan Tuhan tidak suka cara dari Eli saudaraku, sehingga kepercayaan itu berpindah kepada Samuel. Kita akan lihat saudaraku masih di dalam 1 Samuel pasal 3 sini saudaraku. Ayat yang ke-13 saya baca untuk kita semua. Ayat 13. 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Saudara perhatikan, ini tentang Eli saudaraku, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli, sudah perhatikan ini yang luar biasa, sangat marahnya Tuhan kepada Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Saudaraku, ternyata ini penyebabnya. Tuhan bilang dosa dari keturunan Eli, dari Eli dan anak-anaknya tidak akan diampuni, tidak akan dihapuskan dengan korban apapun saudaraku. Padahal pada waktu itu orang Israel kalau di zamannya Imam Eli ini saudaraku, orang Israel kalau dia berbuat dosa, ada yang disebut korban penghapus dosa, yaitu ada korban bakaran saudaraku. Seperti yang dikatakan ini, tidak akan dihapuskan dari keluarganya saudaraku, baik dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Tuhan bilang dosa yang anak-anaknya lakukan dan yang Eli lakukan Tuhan tidak akan hapuskan, karena Tuhan sangat marah saudaraku, sehingga membuat Tuhan pindahkan satu jabatan yang besar, Tuhan pindahkan kepada
Samuel. Ternyata saudaraku di ayat yang ke-13, Samuel sebagai papa, sebagai bapak, sebagai ayah, tidak mendidik anaknya dengan baik, saudaraku. Saudaraku, ternyata ini adalah satu kesalahan yang sangat fatal sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai bapak di dalam keluarga, di dalam kehidupan dengan anak-anaknya. Dia tidak memarahi anak-anaknya ketika anak-anaknya berbuat salah. Sedangkan pada waktu itu Eli ini dia memegang jabatan yang penting. Bukan hanya Eli menghakimi bangsa Israel, memberikan pengarahan kepada bangsa Israel, menuntun bangsa Israel untuk melakukan kebaikan, melakukan yang benar di mata Tuhan. Tetapi saudaraku, anak-anaknya sendiri dia tidak didik dengan baik. Dia tidak tegur ketika anak-anaknya berbuat salah. Saudaraku, sebagai orang tua, jangan sampai kita sayang salah kepada anak-anak kita. Amin. Karena akibatnya bisa fatal, saudaraku. Kita lihat di sini, sebagai imam, kepercayaan yang indah yang besar dari Tuhan kepada Imam Eli. Ternyata anak-anaknya dia tidak mendidik dengan baik. Anak-anaknya sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa, sudah berbuat kejahatan di rumah Tuhan. Dia tidak memarahi, saudaraku. Ayat yang ke-13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahinya. Saudaraku, Tuhan berkata, karena dosa inilah keluargamu akan dihukum selama-lamanya. Bahkan tidak ada korban lagi yang bisa menghapus dosa dari keluarga Imam Eli. Tuhan bilang dosa apa itu? Dosa karena dosa yang telah diketahuinya. Saudaraku, ini bahaya. Kalau kita sudah tahu dosa masih mengikat hidup kita, kita tahu kita berbuat masih hidup dalam dosa, kita sudah tahu, saudaraku, ada yang memang kita tidak sadari. Secara spontan, saudaraku, mungkin keluar kata-kata yang kotor secara tiba-tiba. Oh Tuhan, kita sudah tanpa sengaja, saudaraku, kita memohon pengampunan, ya Tuhan mengampuni. Dosa yang kita tidak sengaja kita lakukan. Tetapi ini dosa yang sudah kita ketahui. Firman berkata, tetapi saudaraku, karena dosa yang telah diketahuinya. Eli sudah tahu, saudaraku, bahwa anak-anaknya berbuat kejahatan di rumah Tuhan. Berbuat dosa, dan dia tidak menegur anak-anaknya. Dia tidak memarahi, sebenarnya sepele ya saudaraku. Kan kalau orang tua cuma memarahi saja, saudaraku, menegur saja. Sebenarnya itu adalah hal yang simple, hal yang gampang untuk dilakukan. Tetapi Imam Eli ini tidak melakukan hal itu, saudaraku. Ayat yang ke-13 bagian terakhir, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudaraku, apalagi kami sebagai gembala, sebagai pendeta, kami selalu tegas dengan anak-anak kami. Selalu mendidik mereka untuk tidak berbuat salah. Apalagi anak-anak kami yang sudah mengerti, sudah remaja, sudah mulai pemuda, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, sudah boleh dikata remaja dan pemuda. Jadi ketika mereka berbuat salah, kami tidak sayang-sayang, saudaraku. Kami harus menegur. Kalau mereka tidak dengar, sampai saat ini kami harus mencambuk mereka. Jadi mendidik mereka bukan hanya dengan perkataan, tetapi kami pukul sesuai dengan firman Tuhan untuk membuat mereka sadar bahwa mereka ini sudah salah, sudah berbuat yang tidak baik, yang tidak benar. Saudaraku, Imam Eli ini, Tuhan tidak menuntut banyak hal sebenarnya dari Imam Eli. Tuhan tidak menuntut, hukum anakmu ini ya, pukul atau dipukul sampai habis-habisan, saudaraku. Tetapi yang Tuhan tekankan di ayat 13, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi tidak memarahi mereka. Saudaraku, sebenarnya kan tidak susah
tidak rumit untuk Imam Eli kerjakan. Hanya memarahi anak ini, saudaraku. Memarahi anak-anaknya yang menghujat Allah, yang membuat kejahatan di rumah Tuhan, di rumah Allah. Tetapi karena dia terlalu menyayangi anak-anaknya, saudaraku. Sayang sangat kepada anak-anaknya. Akhirnya apa, saudaraku? Satu jabatan kehormatan dari Tuhan. Tuhan pindahkan kepada Samuel. Samuel adalah pribadi yang selalu dengar-dengaran dengan firman. Samuel adalah pribadi yang dikatakan di ayat yang ke-19 tadi, tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dia biarkan begitu saja. Tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkan oleh Samuel gugur, mati, tidak bertumbuh. Tetapi setiap firman Tuhan Samuel dengar, Samuel lakukan. Benar-benar Samuel ini ada orang yang dengar-dengaran, orang-orang yang taat. Jadi saudaraku, saya percaya orang-orang yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan taat dengan firman Tuhan, dialah yang akan mengalami promosi dari Tuhan. Amin. Jadi bukan sembarangan orang yang akan mengalami promosi dari Tuhan. Jabatan yang besar berpindah kepada pribadinya, saudaraku. Bukan sembarangan pribadi yang akan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Dipindahkan satu kepercayaan yang besar dalam dirinya. Ada alasan yang tepat dari Tuhan. Dan jabatan yang besar itu pada akhirnya berpindah kepada Samuel. Ayat yang ke-19, saudaraku. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkan gugur. Orang Kristen mengapa tidak dipromosi Tuhan? Mengapa jabatan yang mereka tunggu-tunggu tidak datang dalam pribadi mereka? Mengapa usaha mereka sulit untuk naik? Karena apa? Banyak firman Tuhan yang kita biarkan gugur, saudaraku. Banyak firman Tuhan yang kita abaikan. Banyak firman Tuhan yang kita tidak lakukan, saudaraku. Banyak orang Kristen cuma suka menuntut dengan Tuhan. Amin atau amin. Maunya menuntut sama Tuhan. Tetapi mereka tidak menyadari. Ternyata banyak sekali firman yang mereka lalaikan. Banyak sekali firman yang mereka sudah tahu tetapi mereka tidak lakukan. Saudaraku, sampai saat ini saudaraku, saya bilang kepada Bapak Gembala atau suami saya, yang tidak usah sudah berkhotbah tentang perpuluhan. Karena kami tidak mau dicap oleh jemaat bahwa gembalanya jemaat atau kami, cuma suka mau cari uang. Pendeta yang khotbah perpuluhan, khotbah memberi supaya berkat mengalir. Saya bilang, enggak usah khotbahkan itu. Latih jemaat kalau mereka mau memberi dengan segenap hati. Saya bilang kepada Bapak Gembala atau kepada suami saya, sampai saat ini saudaraku, sudah 7 tahun lebih kami melayani, sudah 19 tahun. Tetapi sudah 7 tahun lebih kami berusaha sendiri, saudaraku. Karena kami tidak mau menjadi batu sandungan dalam jemaat, saudaraku. Kalau memang mereka mau bertumbuh dengan firman Tuhan, baca Alkitab, lakukan, maka engkau akan diberkati. Tetapi kalau kami mau paksa, jemaat bilang mau menghakimi gembala cuma khotbah-khotbah perpuluhan supaya kaya. Sorry kata Pak Presiden kita. Saudaraku, kami jujur sampai saat ini kami tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Kami mengambil satu firman Tuhan seperti Rasul Paulus. Dia tidak menjadi beban di dalam pelayanan ketika dia menginjil, membuka pekerjaan Tuhan yang baru. Dia pergi ke Efesus, Galatia, Kolose, Korintus, dan di berbagai Asia kecil yang disampaikan firman Tuhan. Dia tidak mau membebankan pelayanan, dan itu juga kami lakukan, saudaraku. Paulus sebagai tukang tenda, tukang kemah, dia berusaha, saudaraku. Kami pun sampai saat ini, saudaraku, walaupun sudah menjadi pengkhotbah di YouTube, sampai Januari 2025 ini, anak-anak kami masih jualan bensin eceran, saudaraku, di depan mata jalan raya di Entrop di Jayapura ini. Masih jual minyak tanah, kami harus ambil di pangkalan, ukur, takar, dia baru jual lagi, saudaraku. Masih berusaha karena kami tidak mau menjadi beban dalam pelayanan, apalagi kami khotbah perpuluhan terus, khotbah memberi terus, tidak ada di kamus kami, saudaraku.
Kami mau sampaikan firman yang murni supaya jemaat bertumbuh. Kalaupun kalian sudah dengar itu, sudah dari masih kecil, sudah ada khotbah yang seperti itu, lakukanlah kalau kalian mau diberkati. Tetapi prinsipnya kami, saudaraku, kami mau hidup kami juga tidak bergantung dengan jemaat yang ada yang kami layani. Sampai saat ini kami harus ada usaha sampingan. Pekerjaan walaupun itu pekerjaan kecil-kecilan, kami yang mengatur waktu. Jam berapa kami jualan, saudaraku, jam berapa kami tutup jualan, saudaraku. Karena kami ada pelayanan, banyak pelayanan. Jadi kalau kami mau banyak pelayanan, tutup cepat. Kalau pas lagi orang bilang lagi free, saudaraku, ya lagi tidak terlalu sibuk, lihat waktu untuk kami berjualan. Kami masih saudaraku berusaha sampingan untuk hidup kami. Kami pernah jadi pemulung sampah, cari-cari dos, kumpul karton-karton, kami jual untuk apa? Untuk hidup kami dan untuk pelayanan, saudaraku. Jadi kami paling tidak suka kalau ada banyak pemahaman bahwa pendeta itu rakus. Oh sorry saudaraku, jangan sekali-kali kita menghakimi pendeta, apalagi itu pendeta hidup dalam kebenaran, saudaraku. Mungkin ada dan memang ada, saudaraku, oknum-oknum tertentu, itu pun oknum tertentu, saudaraku. Tidak semua sama, saudaraku. Sekarang saudaraku berkembang penyesat-penyesat di media sosial. Oh pendeta katanya merampok dompet jemaat. Saya katakan itu adalah pemahaman yang salah. Karena sampai saat ini kami pun alami, kami pun banyak sekali teman-teman pendeta, saudaraku. Kami lihat bukan hanya di pedesaan yang masih hidup dalam kekurangan. Di kota kami pun di Jayapura ini masih banyak gembala-gembala yang hidup dalam kekurangan, saudaraku. Ada gembala yang datang, saudaraku. Kami kan saling sharing ya, gembala-gembala. Dia berkata, Bro Fani, pendeta Fani, ada baju lebih kah? Bahasa Jayapura seperti itu. Ada baju lebih, bagi-bagi berkat dulu. Saudara bisa bayangkan. Jadi kami berkata, kumpul baju-baju yang masih layak, kasih di pendeta ini. Dia so minta ini. Dia suara-suara, saudaraku, bahasa Jayapura atau bahasa Papua. Ini di kota, saudaraku. Jadi bukan hanya di desa-desa saja, sedangkan kami yang tinggal di Jayapura ini masih ada banyak sidang-sidang yang masih sementara merintis. Jadi saya katakan salah kalau semua orang harus bikin sama rata itu pendeta-pendeta. Bikin sama, saudaraku. Memang ada mungkin yang pendeta glamor, memperkaya diri, memang ada. Tetapi tidak semua sama, saudaraku. Apalagi kita mulai menghakimi, jangan sampai kita berdosa dengan mulut kita. Karena kita sudah menghakimi hamba Allah. Hamba Allah itu adalah biji mata Allah. Apalagi dia hidup dalam kebenaran. Saudara, ini Samuel, dia tidak membiarkan firman Tuhan yang dia dengar itu sampai gugur. Kami saat ini lagi berdoa dan bergumul untuk jemaat yang kami layani. Tuhan, biarlah jemaatmu ini mereka benar-benar bertumbuh dengan kebenaran firman. Mereka belajar dengar firman dan mereka belajar taat untuk melakukan firman Tuhan. Jamah jemaatmu supaya mereka dewasa dalam rohani mereka. Supaya tidak ada satupun jemaat yang kami layani yang tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ini satu beban kami. Karena kami adalah seorang hamba Tuhan dalam pengembalaan jemaat Tuhan. Jadi kami mendoakan mereka, kami sampaikan firman Tuhan, saudaraku. Dan kami bukanlah gembala yang malas, saudaraku. Kami berjuang kunjungi jemaat, membangun. Kami tidak, kalau jemaat tidak mau terlibat membangun, kerja bakti, cor-cor, bercampur dengan tukang, kami memberikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami mau hidup kami ini benar-benar menjadi teladan. Kami bukan hanya sekedar khotbah, tetapi kami harus bisa menjadi teladan bagi jemaat yang kami pimpin. Dan kami harus bisa menjadi berkat. Saudara, ini Samuel, saudaraku. Firman berkata, dan Samuel ayat 19 semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Saudara, kalau kita mau mengalami promosi dari Tuhan, jabatan yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan berikan atas hidup kita seperti Samuel. Dia tidak pernah berpikir kalau dialah yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan jabatan imam besar yang ada di bangsa Israel. Tidak pernah terpikir. Tapi Tuhan memberikan jabatan itu dalam dirinya. Karena Samuel tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur. Firman Tuhan itu mati. Firman yang dia dengar selalu dia tanam dalam hati. Dia praktekkan dalam dirinya. Saudaraku, jadilah orang Kristen yang mendengar firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan.
Jangan hanya menjadi orang Kristen yang menuntut dengan Tuhan. Tuhan, kapan saya dipromosi Tuhan? Tuhan, kapan saya diberkati Tuhan? Tuhan, kapan masalah saya selesai Tuhan? Tuhan, kapan bisnis saya naik Tuhan? Menuntut dengan Tuhan itu banyak. Tetapi saudaraku, melakukan firman Tuhan sedikit sekali. Saudara yang diberkati Tuhan, promosi dari Tuhan itu bukan semua orang akan mengalami promosi Tuhan. Dan tidak semua orang Kristen akan dipromosikan Tuhan. Hanya orang-orang khusus yang dipandang layak oleh Tuhan, yang dipandang memang pas oleh Tuhan. Seperti Samuel. Tuhan lihat, Samuel sudah memenuhi kriteria Tuhan. Samuel sudah memenuhi persyaratannya Tuhan untuk apa? Untuk dipromosikan oleh Tuhan. Untuk mendapatkan jabatan yang besar oleh Tuhan. Karena apa? Satu alasan yang dipertimbangkan oleh Tuhan. Satu alasan yang menjadi dasar Tuhan mempromosikan Samuel menjadi imam, menjadi nabi di bangsa Israel ialah apa? Samuel tidak membiarkan firman Tuhan itu berlalu. Samuel tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur. Firman Tuhan berarti menjadi kesukaan dari Samuel. Saudaraku, banyak orang di hari-hari ini firman Tuhan itu bukan menjadi kesukaan, tetapi firman Tuhan itu membosankan. Di hari-hari ini banyak orang firman Tuhan tidak lagi menjadi kesukaan, tetapi firman Tuhan banyak kali bikin bosan, saudaraku. Coba saudara perhatikan, kalau firman Tuhan itu panjang di saat ibadah, ini banyak terjadi. Di gereja di mana-mana ini banyak terjadi, saudaraku. Kalau pendetanya khotbah panjang, mereka sudah goyang-goyang kaki. Amin, saudaraku. Mereka sudah fugado, orang Manado bilang. Mereka sudah cakadidi, Papua bilang. Sudah gerak-gerak, saudaraku. Karena apa? Itu satu kode mereka sudah mulai bosan dengar firman Tuhan. Tetapi Samuel, dia tidak jenuh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dia melakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi memang pantas, saudaraku, bahwa Tuhan memindahkan jabatan yang dari Imam Eli, Tuhan pindahkan kepada Samuel. Karena apa? Imam Eli juga sudah bikin salah. Dia membiarkan satu kesalahan yang besar yang anak-anaknya lakukan. Dia tidak tegur, dia tidak didik, dia tidak marahi lagi, saudaraku. Dia biarkan saja. Akhirnya Tuhan bilang, dosanya tidak akan diampuni. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, Tuhan itu Alkitab mencatat Allah yang panjang sabar, amin saudaraku, penuh kasih sayang, Allah yang murah hati. Tetapi pada konteks peristiwa Imam Eli, Tuhan menunjukkan bagaimana itu Tuhan sangat marah. Tuhan bilang dosa dari keturunan Imam Eli tidak akan dihapuskan. Baik dengan korban sembelihan maupun dengan korban bakaran tidak akan dihapuskan. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan sangat marah kalau kita tidak mendidik dengan baik anak-anak kita, saudaraku. Mari kita belajar mendidik mereka, memarahi mereka, mengarahkan mereka kepada jalan kebenaran, mengarahkan mereka kepada firman Tuhan. Bahkan di sini, saudaraku, kalau kita melihat 1 Samuel 2 saya baca. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Saudaraku, ternyata ini juga, saudaraku, Tuhan marah. Kalau kita lebih menghormati anak-anak kita daripada menghormati Tuhan. Kita lebih mengasihi keluarga kita, anak-anak kita, daripada kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, ada satu pelajaran berharga, satu kesaksian, saudaraku, yang kami lihat. Ada seorang, saudaraku, seorang ibu, dia ditinggal mati oleh suaminya, saudaraku. Ketika suaminya meninggal, dia mulai luntur kesetiaannya dengan Tuhan. Ibadah sudah tidak mau, saudaraku. Untuk dekat dengan Tuhan dia sudah tidak mau. Saudara, hati-hati. Berarti kita lebih menghormati suami kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, lebih mengasihi dia daripada kita mengasihi Tuhan. Dan itu dibenci oleh Tuhan. Dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lebih
dekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, daripada kita mengasihi Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah sumber kehidupan kita, yang memberikan kita nafas, amin, yang memberkati kita. Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Dan Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada dia menghormati Tuhan. Dia takut nanti anak-anaknya tersinggung, takut nanti anak-anaknya balik marah papanya, takut nanti keluarganya mau bilang apa. Saudaraku, kita harus belajar memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan itu harus ada menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Tuhan itu harus kita hormati setinggi-tingginya dalam hidup kita, saudaraku. Dengan alasan apapun, saudaraku. Dan sayang seribu sayang, pada akhirnya jabatan yang sangat luar biasa ini Tuhan pindahkan. Saudaraku, kalau kita mau mengalami jabatan yang tidak kita pikirkan, promosi Tuhan yang tidak pernah kita duga-duga, mari kita belajar hidup seperti Samuel. Mari kita belajar hidup seperti Samuel. Tidak ada satu firman Tuhan pun yang gugur dari pendengaran Samuel. Saudaraku, ayat yang selanjutnya 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Saudara bisa bayangkan, ternyata Tuhan sudah bilang, Imam Eli, keluargamu itu akan terus menjadi imam di bangsa Israel, akan hidup untuk terus selama-lamanya. Selanjutnya, tetapi sekarang, masih di ayat 30 saudaraku, demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudaraku, Tuhan bilang, siapa yang menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghormatinya. Tuhan akan mempercayakan promosi dalam hidupnya. Siapa yang tidak menghormati Tuhan akan dipandang rendah, akan direndahkan. Dan keluarga Imam Eli direndahkan serendah-rendahnya oleh Tuhan karena tidak menghormati Tuhan, saudaraku. Tuhan bilang, siapa yang menghormati aku akan hormati. Jadi dalam kata lain, ternyata yang menghormati Tuhan bukan Imam Eli, tetapi siapa yang menghormati Tuhan? Yang menghormati Tuhan adalah Samuel. Sebab itu saudaraku, Tuhan berikan penghormatan kepada Samuel lewat apa? Tuhan berikan jabatan imam, jabatan nabi kepada Samuel. Karena ternyata Samuel adalah orang yang menghormati Tuhan. Kok ke Tuhan bisa bilang orang yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati? Jadi saudaraku, maksud firman Tuhan, orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Seperti Samuel, siapa yang menghormati aku akan hormati. Siapa yang tidak menghormati aku akan Tuhan rendahkan, seperti Imam Eli. Jadi ternyata orang-orang yang menghormati Tuhan, caranya, modelnya adalah seperti Samuel yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak membiarkan firman itu gugur, saudaraku. Itulah orang-orang yang menghormati Tuhan. Ketika ada firman Tuhan, dia sambut dengan sukacita. Firman keras, firman lembut, firman pedis, dia sambut dengan sukacita. Dia lakukan firman Tuhan. Sehingga apa? Promosi dari Tuhan jadi bagiannya. Kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Tuhan mengangkat Samuel, saudaraku, karena tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur dalam kehidupannya. Dia belajar menghormati Tuhan walaupun dia masih muda, saudaraku. Tetapi dia memposisikan Tuhan sebagai Allah yang dia hormati, saudaraku. Ku kagum hormat akan Engkau,
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Samuel dia menghormati Tuhan, sehingga Tuhan promosikan Samuel. Mari saya tutup di dalam doa untuk kita semua. Kami mau belajar Tuhan untuk menghormati Tuhan. Kami mau belajar mendengarkan firman. Dan kami tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur dari pendengaran kami. Kami mau belajar taat dan setia dengan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tidak menjadi seperti Imam Eli, yang tidak memberikan teguran kepada anak-anak kami ketika anak-anak kami berbuat salah, yang membiarkan mereka hidup dalam dosa, yang tidak menghormati kekudusannya Tuhan. Tuhan, tetapi kami mau belajar taat dan setia seperti Samuel, sehingga berkat promosi datang kepada Samuel. Tuhan pindahkan jabatan yang besar dari Imam Eli kepada Samuel, dan kami percaya Tuhan akan promosikan kami. Tuhan akan angkat hidup kami. Tuhan akan angkat usaha dan pekerjaan kami, asalkan kami belajar taat dan setia dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang dalam hidup kami, kami mau belajar melakukannya dengan tulus hati, dengan setia, dengan kami menghormati Engkau, sehingga apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak kami pikirkan, itu Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berkati semua pendengar yang sudah menonton siaran khotbah kami, bahkan yang sudah like, mari Tuhan memberkati, yang sudah komentar, yang sudah membagikan siaran-siaran firman yang kami khotbahkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus buka jalan setiap pekerjaan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang sudah menjadi subscriber, yang sudah subscribe channel YouTube kami, Tuhan Engkau memberkati dengan ajaib. Karena yang kami sampaikan bukanlah berita dongeng, bukanlah cerita-cerita telenovela, tetapi yang kami beritakan ialah nama Yesus, firman Allah yang sementara kami sampaikan. Berkati semua pemirsa di rumah, berkat Allah yang luar biasa, berkat promosi yang datang dari Tuhan menjadi bagian kami. Biarlah kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Ialah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.